Burung perkutut diombyokan apakah disortir atau tidak? Nah, jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baik kawan, untuk kesempatan kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Untuk kali ini Wandi Cukreng masih dalam rangka menjawab pertanyaan saudara kita, kawan kita. Dan untuk kali ini pertanyaan dari Om Selena Moba. Nah, ini beliau bertanya ini tentang ombyokan ya. Kalau yang ini tentang ombyokan. Diombyokan disortir lagi enggak ya? Susah amat nyari ciri-ciri tersebut. Ya, ini mengomentari bertanya di kolom komentar yang video cara memilih perkutut bersuara besar diombyokan. Ya, kalau untuk burung perkutut diombyokan, nah itu disortir atau enggak, itu biasanya itu tidak disortir. Dan walaupun ada yang disortir, itu jangan takut yang namanya tidak dapat yang bagus. Karena untuk sortiran seandainya ini ya, kalau seandainya memang disortir, tapi kalau sortiran itu kan biasanya gimana ya, kalau perkutut itu soalnya yang ombyokan kan banyak, dan untuk sekarang untuk diombyokan itu memang jarang disortir ya, kalau nggak benar-benar terlihat apakah turanggannya ataukah yang lain. Karena kalau nyortir sebanyak itu ya lumayan. Jadi kalau untuk disortir atau enggak itu tergantung dari yang punya ombyokan. Nah, itu ada yang disortir, ada yang tidak. Nah, tapi kawan-kawan kalau di depan ombyokan itu tidak usah ragu, tidak usah takut itu burungnya disortir atau tidak. Karena apa? Karena walaupun disortir pun, kalau memang kita dapat jodoh atau ada jodoh, itu pasti juga dapat yang bagus. Dan untuk memilih burung perkutut itu juga tidak instan, jadi tidak, istilahnya tidak cepat langsung dapat, tidak kecuali memang sudah jodoh. Ini kok langsung dapat yang bagus. Nah, jadi kalau untuk memilih burung perkutut diombyokan kan sudah beberapa kali ya untuk Wandi Cukreng membahasnya tentang cara memilih burung perkutut diombyokan. Terutama yang untuk bersuara besar itu untuk pembahasan waktu itu kan untuk apa ya, paruh ya, dari paruh, kepala, atau dari luriknya, apakah dari matanya yang paruhnya besar ataukah yang kepalanya besar. Nah, kalau yang untuk bersuara besar itu memang yang utama itu memang karakternya. Kalau untuk paruh atau hidung itu kan penunjang, atau istilahnya kalau di Katuranggan itu namanya itu tembusan, kan begitu. Yang utama itu ya tetap memang karakternya atau memang bawaan atau dari gennya yang bersuara bagus gitu.
Kalau yang mau bersuara besar itu kalau di lokal alam yang asli ya, untuk yang asli lokal alam memang agak susah. Tapi kalau yang ternakan kemungkinannya nyari yang bersuara besar itu ya untuk dapatnya itu 80% yang suara besar. Nah, itu juga dilihat dari ciri-cirinya, dari apa ya, dari ciri-cirinya kepalanya. Biasanya di leher ya kan kawan ya, biasanya leher atas itu besar. Begitu untuk kawan-kawan. Jadi kalau yang ragu dalam untuk memilih burung perkutut di ombyokan, apakah itu sudah disortir atau tidak, itu tergantung dari yang punya ombyokan. Karena yang punya ombyokan itu tidak 1-2, jadi banyak yang punya ombyokan. Ada yang disortir, ada yang tidak, dan kebanyakannya sih tidak disortir ya. Karena seandainya disortir pun paling dapat cuma 1 atau 2 atau 3. Itu yang menurut yang jualan itu, apa yang abang jual ya, jualan itu bagus. Tapi kalau memilih burung perkutut di ombyokan yang bagus itu tidak usah khawatir yang namanya tidak bagus sesuai dengan ciri-cirinya. Soalnya burung perkutut yang paruhnya runcing pun suaranya besar juga ada, asalkan dari pangkalnya itu besar. Jadi sebetulnya untuk tembusan-tembusan dari bentuk kepala, bentuk paruh itu sebetulnya banyak. Yang utama itu di karakternya. Memang dasarnya karakternya itu memang suaranya besar. Kalau orang itu dibilangnya pita ya, dari pita suaranya memang sudah karakternya itu memang suaranya bagus. Kalau yang itu kan tidak bisa untuk tidak bisa dilihat. Paling kalau pas lagi bunyi atau suaranya itu baru terdengar, jadi bisa memprediksi, oh ini suaranya besar, oh ini suaranya kecil. Tapi kalau di ombyokan udah bunyi atau dengar suaranya, itu yang suaranya kecil pun kalau sudah dirawat biasanya ada yang berubah menjadi besar. Soalnya Wandi Cukreng dulu pernah punya suaranya kecil, kikik-kikik, tapi semenjak dipelihara ada kurang lebih 5 bulanan itu suaranya jadi besar, berubah. Dan ada yang dari ombyokan sudah suaranya besar, itu juga pasti suaranya besar. Dan kalau memilih burung perkutut di ombyokan itu, kalau yang mau suara besar atau yang memilih di suara, alangkah baiknya jangan terfokus di bentuk-bentuk kepala atau bentuk-bentuk paruh, karena itu hanya penunjang untuk prediksi. Alangkah baiknya itu dipancing pakai suara burung lain, atau dipancing lah, ibaratkan gitu, dipancing supaya ada bersuara lah di ombyokan itu, bersuara. Nah, disitulah nanti bisa untuk memilih yang suaranya itu besar atau kecil saat berbunyi di ombyokan. Dan itu kalau sudah mau bunyi di ombyokan itu sudah pasti mentalnya juga bagus, kan begitu ya kan kawan. Jadi kalau memilih burung perkutut di ombyokan itu disortir atau tidak, atau burung perkutut di ombyokan itu disortir atau tidak, itu tidak usah memikirkan disortir atau tidak, karena kita juga tidak tahu disortir atau tidak. Dan yang pastinya itu kalau memang jodoh itu pasti dapat yang bagus. Dan kalau cara memilihnya itu alangkah baiknya dipancing dengan MP3 atau untuk suara burung yang lain. Nah, atau carilah atau ditunggu
suaranya atau burungnya yang bersuara atau berbunyi saat diombyokan. Nah, itulah dipilih. Itu yang sudah pasti. Kalau masih ragu untuk memilih di apa ya tadi ya yang dicirikan di paruh atau di kepala, yaitu kan hanya penunjang. Itu juga pasti cuman prediksi ya, pasti ada melesetnya kan begitu. Baik, untuk kawan-kawan, untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik ataukah yang mau berbagi pengalaman tentang mengombyo, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau barangkali ada yang salah ya mohon dikoreksi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.